Del, pesen makan yuk, lapar. Ya, gue lagi bawa bekal. Lu mau pesen apa emang? Gue pengen banget ya Kuepio chili oil, kayak enak banget gitu, pedes banget. Itu bukan yang gak sehat ya, Ra? Ya kan ada sayurnya, tapi tetap aja lebih banyak karbohidrat daripada protein, sama seratnya itu nggak baik, Ra. Ya gimana ya, namanya juga pengen. Apalagi lo dari kemarin terus-terusan GoFood kan? Udahlah, nggak apa-apa lah, selagi masih bisa kan, kita segini cuma sekali. Terserah lo deh, Ra. Udah deh, gue pesen dulu ya. Bye. Banget ya. Iya nih. Lo makan apa tuh, Ra? Biasa, kue chili oil. Bukannya kemarin udah pesen ini juga ya? Nah, gue pengen lagi lah. Kemarin aku kurang. Ya ampun, itu kan terbaik lah kalau sering-sering. Iya, lain kali coba deh makan kayak buah, sayur gitu yang proses lebih sehat. Elah, itu cuma sekali. Apalagi kita makan kue chili oil, tapi kalau mati emang bisa makan kue chili oil. Guys, kantin yuk. Enggak ah, kalian aja. Lah, kenapa, Ra? Tumben banget. Penasaran ya? Tahu gak? Gue Apa sebenernya nih? udah bawa bekal. Seorang Aura bawa bekal. Iya sih, karena semenjak sakit kemarin, nyokap gue tuh jadi protektif banget sama gue. Dia minta mbak gue buat bawain bekal. Oh gitu. Coba kalian bisa tebak gak bekal gue apa? Apa tuh kira-kira, Ra? Ini makanan favorit pertama yang gue bawa di sekolah. Keren banget. Coba kita Bukan buka ya. fast food lagi nih. Jangan netting mulu dong, kan udah berubah. Kan kejadian sebelumnya gitu. Bener lah kata Adel. Kita buka nih. Gimana? Tada! Gue bawa salad wrap dan ini tuh kalorinya dikit banget, cuma 400 kalori doang. Oh iya. Dan proteinnya 17 gram. Yang Proteinnya dimana? dari mana? Proteinnya dari ayam. Terus seratnya nih ada selada, tomat, timun. Dan karena gue nggak terlalu suka sayur, jadi di sini ditambahin saus Korean spicy biar nggak terlalu enak deh. Terus di wrap deh sama kulit tortilla. Jadi udah lengkap banget ya gizinya ya. Bener banget. Udah deh, kalian ke kantin aja deh, gue mau makan. Lu lapar? Lapar. Lu lapar? Yaudah kita aja ke kantin yuk. Yuk tuh, malah kalian yang nggak bawa bekal. Gimana sih? Yaudah deh. Hai guys, jadi hari ini aku bawa bekal yang super duper sehat banget, yaitu salad wrap. Kalian mau lihat gak nih? Itu enak banget guys, tuh yummy, look so yum. Jadi di sini tuh cuma mengandung 440 kalori doang. Terus tuh proteinnya ada 17 gram. Dan isinya tuh ada apa? Coba lihat, ada ayam, ada selada, ada tomat, ada timun. Dan kalau buat kalian yang gak suka sayur, ini dia gak pakai Korean sauce spicy. Jadi buat kalian yang mau, kalian bisa DM aku sekarang juga ya. Jika kakak bersedia, bisa diceritain nggak sih kak sedikit tentang karir atau pendidikan kakak di bidang gizi ini kak? Kalau pendidikan itu saya mulai fokus dari kuliah D3 Gizi. Saya D3 Gizinya di Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Kemudian setelah tamat di tahun yang sama juga melanjutkan lagi ke S1 di Universitas Al-Mater di Jakarta gitu, 2 tahun melanjutkan. Kemudian setelah lulus di tahun berikutnya saya melanjutkan lagi tuh S2 gizinya di
Universitas Gajah Mada, ngambilnya itu di kesehatan masyarakat tapi di peminatan gizinya gitu. Saya itu jadi konselor gizi, jadi saya memberikan konsultasi gizi, edukasi gizi itu di aplikasi khusus gizi namanya itu Gizi Nusantara. Jadi saya ahli gizi di situ. Kemudian saya pernah jadi manajer program stunting Universitas Gajah Mada yang kerjasama sama pemerintah Jateng. Nah itu yang ngurusinnya itu saya gitu. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan kedua Kak. Oke, jadi Kak aku mau nanya, sebenarnya tuh definisi makanan sehat tuh kayak gimana dan gimana kriteria yang harus dipenuhi agar suatu makanan tuh jadi dikatakan sehat? Itu Kak. Jadi kalau makanan sehat itu, kalau saya secara singkat itu adalah makanan yang ketika kita makan dalam jumlah yang benar itu sangat bermanfaat untuk tubuh, untuk metabolisme tubuh, untuk pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Nah kalau kriterianya itu kalau dijabarkan sangat banyak gitu. Tapi kalau secara jelas itu makanan sehat itu artinya suatu makanan yang mengandung zat gizi gitu, terutama yang padat gizi. Nah, jadi dalam satu makanan itu banyak zat gizinya, entah itu karbohidrat, protein, vitamin dan juga mineral. Kemudian juga makanan sehat itu sudah pasti bersih gitu, jadi nggak kotor, nggak jorok. Jadi tidak ada sumber kuman di dalam makanan tersebut, dan juga tidak basi gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu seberapa penting sih Kak peran makanan sehat dalam kehidupan sehari-hari? Kalau seberapa penting pasti sangat penting, karena sehari-hari kita itu membutuhkan asupan makan. Kalau kita tidak makan, kita tidak bisa bertahan hidup gitu kan. Jadi seberapa penting mungkin lebih ke fungsi makan itu sendiri gitu kan. Fungsi makan itu kan untuk membantu metabolisme supaya tubuh kita mendapatkan energi yang cukup, supaya tubuh kita mendapatkan protein, karbohidrat, lemak dan zat vitamin dan mineral yang cukup guna menunjang pertumbuhan kita, perkembangan kita, dan juga menurunkan risiko penyakit di masa mendatang seperti obesitas, hipertensi, kolesterol, diabetes gitu. Untuk pertanyaannya, sebenarnya apa sih kesalahan paling umum yang dilakukan orang saat mencoba makanan sehat? Terus tuh, apakah makanan sehat tuh harus selalu mahal? Kayak misalnya, contoh makan sehat tuh Subway ya. Subway itu kan kayak roti, terus protein yang dimana tuh udah disesuaikan. Itu tergolong makanan sehat. Terus kan, dan emang harganya tuh terlalu pricey. Dan kalau misalnya warteg tuh dikategorikan makanan sehat tuh atau enggak sih Kak? Kalau makanan sehat itu yang pertama dulu yang makan sehat itu harus mahal atau enggak itu tentu enggak sih kalau menurut saya. Itu bisa disesuaikan oleh budget masing-masing gitu. Jadi kita tidak bisa berstandarkan makanan, karena kebanyakan saat ini itu kita itu melihat makanan sehat di contoh-contoh seperti artis gitu kan. Sedangkan makanan sehat itu enggak harus di restoran, enggak harus salad yang ada ikan salmon terus pakai olive oil kayak gitu, itu tidak harus gitu. Jadi saya itu makan sehat berdasarkan budget. Kita mau membuat inovasinya dan mencari tahu gitu aja sih. Nah contohnya juga yang tadi itu kayak warteg itu apakah benar sehat atau enggak nih, bisa di dalam makanan sehat, bisa juga tidak makanan sehat gitu, tergantung siapa yang mengkonsumsinya. Contoh kalau misalkan orang yang sehat mengkonsumsi misalkan kalau di warteg itu mungkin ada ikan sarden campur nasi gitu. Nah itu tidak dikatakan makanan sehat karena dia kan hanya mengandung karbohidrat, lemak dan juga protein. Tidak ada yang namanya sayur dan buahnya. Tapi ketika seseorang mengkonsumsi di warteg itu dia pilih berbagai menu, dia pilih ikan sarden yang sambal, kemudian mungkin sayur capcay, ditambah lagi minumnya mungkin jus jeruk yang nah itu bisa menjadi komponen makanan sehat gitu. Nah, jadi Kalau disesuaikan ya Kak? Ya, kalau Subway itu sebenarnya juga bisa dikatakan makanan yang tidak sehat. Ketika kita mengkonsumsi roti yang ada dagingnya, yang ada sayurnya itu kan porsinya kan gede banget gitu kan. Nah kalau kebutuhan orang tidak sebanyak itu bisa menjadi makanan tidak sehat ketika dia konsumsi gitu. Lagi kalau bisa ditambah dia pesennya minuman yang berasa-rasa yang ada gulanya banyak, itu kan tidak menjadi komponen makanan yang sehat gitu. Terima kasih banyak Kak atas penjelasannya. Terus aku pengen nanya lagi nih Kak, apa sih pesan Kakak untuk masyarakat agar lebih sadar gitu Kak akan pentingnya makanan sehat?
tersebut gitu. Jadi pesan saya kepada adik-adik,